Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Joko Sutrisno AB. Sekarang kita akan membahas analisis komparasi beberapa rata-rata atau sering juga orang menyebutnya dengan analisis varian. Kegiatan belajar sebelumnya kita sudah membahas analisis komparasi untuk dua rata-rata menggunakan uji T. Saat ini kita akan membahas analisis varian satu jalur atau sering juga disebut dengan analisis komparasi beberapa rata-rata. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya berikan langsung contoh aplikasinya. Mungkin kita langsung ke aplikasinya saja. Oke, kita langsung contoh saja. Contoh ANAVA atau analisis varian satu jalur. Misalkan rumusan masalah yang kita ajukan, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara yang menerapkan model Student Team Achievement Division, Number Head Together, dan Team Game Tournament. Jadi kita singkat saja, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara yang menerapkan model START, NHT, dan TJT. Rumusan masalah ini juga dapat disamakan apakah ada pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Hipotesisnya, hipotesis penelitian kita, ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara yang menerapkan model START, NHT, dan TGT. Atau boleh juga ada pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Pasangan hipotesis yang diuji, H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara yang menerapkan model START, NHT, dan TJT. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau hipotesis merupakan hipotesis yang kita ajukan, paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Artinya ada perbedaan di situ. Jadi hipotesis alternatif kita ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara yang menerapkan model START, NHT, dan TJT. Untuk menguji hipotesis ini, kita gunakan analisis varian satu arah atau satu jalur dengan rumus F atau rumus statistik F yang dalam hal ini satu jalur, rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Jadi RJK antar kelompok dibagi dengan RJK dalam kelompok. Kriteria ujinya kita terima H0 atau tidak ada perbedaan jika hasil perhitungan F hasil hitung kurang dari F dari tabel. Sekali lagi, H0 kita terima atau tidak ada perbedaan kalau F hitung kurang dari F tabel. Kalau F hitungnya lebih dari atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, kita terima HA. Saudara-saudara, andai dari hasil penelitian, dari pengumpulan data, diketahui datanya seperti ini. Oke, sebentar kita full screen. Jadi ini andai kata setelah kegiatan pembelajaran menggunakan 3 model pembelajaran START, NHT, dan TJT, didapat data hasil belajar. Misal saja, andai kata saja menggunakan teknik tes setelah kegiatan pembelajaran. Kita dapatkan data seperti ini. Kebetulan ini jumlah datanya masing-masing kelas 30 siswa atau jumlah sampel dari setiap kelas itu 30 siswa. Langkah pertama, kita membuat tabel persiapan. Data dari hasil penelitian tadi kita salin di sini.
Yang dari start itu kita masukin di Y1 ini. Jadi Y1 ini ke bawah, ini kita salin dari ini semua, data 30 ini sampai ke 30. Nah, begitu pula yang NHT dari Y2 ini, kita salin ke bawah dan seterusnya. Kemudian dari TGT Y3, kita anggap dia kelas ketiga atau kelompok ketiga. Kita salin data tadi ini. Yang dari sini kita salin ke sini. Langkah berikutnya kita cari kuadrat dari Y, kuadrat dari data ini. Misalnya ini. Ini berarti sama dengan 56 ini dikuadratkan. Yang ini sama dengan 45 ini dikuadratkan. Dan seterusnya sampai seluruh data. Kita cari terus sampai ke seluruh data. Begitu pula yang di sini. Yang di sini kita cari kuadratnya dari NHT ini. Ini dikuadratkan. 67 ini dikuadratkan. Dan seterusnya ke bawah kita kuadratkan. Begitu pula Y3. 65 kuadrat, 45 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian di sini kita cari Y total. Y totalnya ini. Ini berarti sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Oke. Nah, sedangkan di sini YT kuadrat, Y total kuadrat di sini sama dengan ini kuadratnya Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat. Terus tarik ke bawah. Tarik terus sampai di bawah dicari. Oke. Kira-kira seperti ini tabel persiapan untuk menghitung analisis varian satu jalur. Kita selesaikan semua sampai seluruh sampel. Kita masukkan ke dalam tabel persiapan ANAPA. Langkah berikutnya kita tulis di sini K. K ini jumlah kelompok. Saya ulangi lagi, K ini jumlah kelompok. Punya kita ini ada 3 kelompok. Start, NHT, dan TJT, berarti 3. Kemudian kelompok 1 kita tulis N1 30, kelompok 2 N2 30, kelompok 3 N3 30, dan jumlah total sampel sama dengan 90. Kita tulis sini N besar. Berikutnya menentukan jumlah kuadrat dari semua sumber variasi. Sekali lagi langkah kedua, mencari jumlah kuadrat atau JK dari seluruh sumber variasi, yaitu jumlah kuadrat rata-rata, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Kita gunakan rumus seperti ini. Yang pertama kita mencari jumlah kuadrat rata-rata. Ini merupakan sigma YT dikuadratkan dibagi N total. Sigma YT. Sigma YT, lihat ke tabel persiapan. YT, nah YT itu yang ini, berarti yang ini. Sigma YT-nya 5365. Masukkan 5365 dikuadratkan. Sigma YT dikuadratkan dibagi N 90. Pencet kalkulator. 5365 dikuadratkan dibagi 90 sama dengan 319813,611. Akan lebih mudah jika Anda menguasai Excel, langsung pencet Excel. Sigma YT dikuadratkan dibagi N. Berikutnya mencari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total adalah sigma YT kuadrat dikurangi jumlah kuadrat rata-rata, JKR. Lihat di sini, sigma YT kuadrat. Berarti ini sigma YT kuadrat yang paling ujung. Sigma YT kuadrat ini YT kuadrat, sigmanya jumlahnya 361953. Masukkan
361953 dikurangi JKR. JKR ini hasil perhitungan kita tadi. Ini yang JKR. 31981 dikurangkan, pencet kalkulator. Langkah berikutnya mencari jumlah kuadrat antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompok ini merupakan sigma dari sigma YI dikuadratkan dibagi NI. Berarti sigma Y1 dikuadratkan dibagi 30 ditambah sigma Y2 kuadrat dikuadratkan dibagi 30 ditambah sigma Y3 dikuadratkan dibagi 30 dikurangi JKR. Kita ambil saja dari data tadi. Sigma YI, sigma Y1-nya 1942 dikuadratkan dibagi 30. Karena ini sigma ditambah sigma Y2 1708 dikuadratkan dibagi 30. Ditambah sigma Y3 dikuadratkan dibagi 30. Nah, ini yang dimaksud dengan sigma dari sigma YI dikuadratkan dibagi NI dikurangi JKR. JKR-nya ini tadi hasil perhitungan kita. 319813. Pencet kalkulator. Ini dikuadratkan tulis di sini, ini dikuadratkan tulis sini, ini dikuadratkan tulis sini. Pembaginya 30 dan seterusnya. Kemudian dibagi 30, salin di sini. Setelah itu kita jumlahkan berapa ini? Nah, sama dengan 320995,100 dikurangi 31. Ketemulah 1181,489. Sekali lagi, jumlah kuadrat antar kelompok ini sigma dari sigma YI dikuadratkan dibagi NI dikurangi JKR. Saya pikir nanti ditonton berulang-ulang, syukur-syukur Anda latihan sambil menulis akan sangat canggih. Langkah berikutnya mencari jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. JKD ini sama dengan jumlah kuadrat total atau JKT dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. JKT-nya ini 42139 ini hasil perhitungan tadi dikurangi JKA, JKA-nya ini. Berarti tinggal masukkan saja 42139,390 ini dikurangi 1181,481. Pencet kalkulator. Ketemulah jumlah kuadrat dalamnya 40957,91. Sederhana analisis varian satu jalur ini. Langkah ketiga menentukan derajat kebebasan. Sekali lagi, langkah ketiga menentukan derajat kebebasan. Ada yang menyingkatnya dengan DB, ada juga yang menyingkatnya dengan DK. Silakan saja, itu hanya sekedar notasi. Untuk derajat kebebasan rata-rata itu sama dengan 1. Ini udah ketetapan 1. Sedangkan derajat kebebasan antar kelompok K-1. Sekali lagi, K tadi jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat kebebasan dalam itu sama dengan jumlah sampel atau total sampel dikurangi K. 90 dikurangi K. K-nya 3. Berarti 90 dikurangi 3, 87. Saudara-saudara, langkah keempat menentukan rata-rata jumlah kuadrat. Atau di dalam materi kita ini kita singkat dengan RJK. RJKR itu berarti JKR dibagi DBR. Jumlah kuadrat rata-rata, tadi hasil kita perhitungan, kita salin di sini, dibagi DBR-nya. DBR-nya ini 1. JKR-nya tadi hasil perhitungan kita, JKR di atas. Nah, ini JKR dibagi DB-nya 1. Sedangkan rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok itu JKA-nya dibagi DBA. JKA-nya hasil perhitungan kita tadi ketemu 1181,489 dibagi DBA-nya. DBA-nya ini 2. Pencet kalkulator. JKD, RJKD, JKD dibagi DBD. RJKD sekali lagi jumlah kuadrat dalam dibagi derajat kebebasan dalam. JKD tadi hasil perhitungan kita 40957 dibagi 87. Ketemulah 470
Langkah kelima, menentukan F hitung dan F tabel. Saudara-saudara, tadi sudah kita sampaikan bahwa F itu rumusnya rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dibagi rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. RJKA ini hasil perhitungan kita. RJKA-nya. Hasil perhitungan kita 590,745 salin di sini. Dibagi RJKD, ini RJKD 470,780. Pencet kalkulator. Anda pakai Excel pun akan lebih cepat. Ketemulah F hasil perhitungan 1,255. Sekali lagi, hasil perhitungan didapatkan nilai F 1,255. Langkah berikutnya kita mencari F tabel. F tabel itu sama dengan F alpha dengan peluang alpha, taraf signifikan alpha, DBA dan DBD. Sekali lagi, F tabel itu F dengan taraf signifikan alpha, kemudian derajat kebebasannya DBA, DBD. Dari tabel F pada taraf signifikan 0,05, pada derajat kebebasan penyebut 2 dan pembilang 87, 287 diketahui 3,11. Jadi buka tabel F. Boleh juga kita menggunakan Excel dengan cara sama dengan F INV buka kurung 0,05,2,87 tutup kurung. Biasanya ada perbedaan desimal sedikit. Nah, ketemulah 3,10. Silakan. Kalau dari tabel ini hasil saya lihat 3,11 dengan derajat kebebasan 287, kemudian signifikansi 0,08 ketemu 3,11. Tapi menggunakan Excel 3,10. Silakan guna 3,11 boleh, 3,10 juga boleh, karena ini pendekatan. Pada laporan penelitian, perhitungan-perhitungan di atas mungkin kita masukkan di lampiran. Di dalam laporan hasil penelitian mungkin dapat disalin seperti ini. Daftar analisis varian ANAVA. Jadi ada sumber variasi, tadi ada rata-rata, antar kelompok, dalam kelompok, jumlah. Terus kita salin derajat kebebasannya. Ini 1, 2, 8, 7, 90 ini total. Ini jumlah kuadratnya kita salin. Kemudian salin rata-rata jumlah kelompoknya di sini. F hitungnya kita salin di sini. F hitung sekali lagi rata-rata jumlah kelompok antar kelompok dibagi rata-rata jumlah kelompok dalam kelompok. Ketemu sini, ketemu F hitung pada signifikan 0,05 atau 5%, 3,11. Ternyata dari daftar distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang 2 dan derajat kebebasan penyebut 87, pada taraf signifikan alfa 5% diketahui F-nya 3,11. Sedangkan F hitungnya 1,255. Terlihat di sini bahwa F hasil perhitungan kurang dari F tabel. Dengan demikian H0-nya ditolak. H0-nya diterima. Mohon maaf, saya ulangi lagi. F hitungnya 1,255, F tabelnya 3,11. Atau F hitung kurang dari F tabel. Dengan demikian H0-nya diterima. HA-nya yang ditolak. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata hasil belajar antara yang menggunakan model STAT, NHT, dan TGT. Atau dengan kata lain, kita dapat berkesimpulan ketiga model tersebut sama efektifnya. Dengan demikian, dapat kita katakan model mana saja yang digunakan dapat memberikan rata-rata hasil belajar yang secara nyata atau secara signifikan tidak berbeda. Dapat pula kita memberikan kesimpulan tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar. Ini contoh
Kita ulang-ulang, kita tonton ulang-ulang, berulang-ulang supaya lebih jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara, ini contoh dari ANAVA satu jalur yang dalam hal ini kita menggunakan 3 kelompok. Berikutnya akan kita berikan contoh ANAVA 2 jalur dan seterusnya. 3. Saudara-saudara, demikian materi kita berkenaan dengan contoh dari analisis varian satu arah atau satu jalur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.